Bahkan para ulama menegaskan, orang yang tiba di bulan Ramadan tanpa adanya persiapan dari sebelumnya, maka Ramadannya tidak akan sukses. Dalam artian, kita masuk ke Ramadan itu hanya sebagai hanya raganya saja yang masuk, jiwanya kita nggak masuk, ruh kita itu nggak masuk ke Ramadan, raganya doang, nafasnya doang yang masuk ke bulan Ramadan. Akhirnya, ketika di hari kemenangan, di hari Lebaran yang kita sebut dengan hari kemenangan sebagai simbol kemenangan kita atas hawa nafsu selama 30 hari, akhirnya itu hanya jadi ungkapan kosong. Kemenangan apa yang kita raih? Kita berpesta, menyalakan petasan di sebagian daerah, bahkan beli baju baru, kita berdandan, berusaha tampil tampan dan cantik dengan alasan merayakan hari kemenangan, padahal kita sendiri sangat kalah gitu. Itu nggak bisa kita capai kemenangan itu kalau kita nggak punya persiapan dari sebelum Ramadan. Al-isti'dad bi qudumi Ramadan, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Ramadan, itu hal yang pertama yang sangat fundamental. Dengan cara apa? Kalau mau kita, ini sebetulnya sebagaimana yang saya katakan sudah telat sebetulnya dari awal Rajab menyambut. Tapi bagi orang yang lemah seperti kita, nggak ada kata terlambat sebetulnya. Kapanpun kalau kita mau bisa. Orang berapa Mi sekarang Mi? Ramadan Mi? Malam Selasa ini sudah mulai tarawih insya Allah. Berarti udah 2 hari lagi ya? Iya. Udah 2 hari lagi, mesti sebetulnya itu waktu yang sangat sempit untuk kita memulai penyambutan, menyiapkan penyambutan. Kita bayangin aja, kita mau kedatangan presiden, nggak mungkin kita mempersiapkan itu dari H-1, H-2, 2 hari sebelum kedatangan presiden baru kita persiapkan. Nggak bakal nututin. Ini baru presiden gitu, sesama manusia. Kalau Ramadan, sebetulnya waktu menyambutnya harusnya dari kemarin-kemarin. Dan orang yang tidak mempersiapkan diri untuk datangnya Ramadan itu sebetulnya bisa dibilang Ramadan ini adalah tamu yang mulia, dan kalau kita nggak punya persiapan bisa dibilang kita itu kurang ajar gitu sama tamu yang mulia ini. Ini ibaratkan kalau Ramadan itu diibaratkan sosok manusia gitu, sosok manusia yang setiap tahun mampir di halaman rumah kita, bertamu kepada kita. Bayangin kalau kita nggak mempersiapkan diri, kita nggak bersih-bersih, kita nggak sapu halaman kita, sofa, tempat menerima tamu kita tidak siapkan, makanan, hidangan, lampu, atau hiasan yang untuk kita sambutkan sebagai tamu besar tidak kita persiapkan. Tahu-tahu Ramadannya datang, sedangkan kita masih bau, belum mandi, baju kotor, bahkan tempat duduk untuk tamu masih belum disapu. Terus kita masih mau bilang, tunggu ya Ramadan, saya mandi dulu. Itu konyol gitu. Tunggu ya Ramadan, saya mau bersih-bersih dulu. Ramadannya yang disuruh nunggu, bukan kita yang nunggu. Akhirnya, pantas ketika Nabi Muhammad berkhutbah, itu Nabi Muhammad tiba-tiba bilang, amin. Nggak ada angin, nggak ada hujan, amin. Setelah selesai Jumatan, ditanya oleh para sahabat, ada apa tadi Nabi kok tiba-tiba amin gitu? Kata Nabi Muhammad, saya mendengar malaikat Jibril berbisik di telingaku. Malaikat Jibril berkata, Allahumma man adraka Ramadan walam yughfar lah ab'idhu min rahmatik. Ya Allah, kalau ada orang yang hidup di bulan Ramadan tapi nggak dapat ampunan, maka lebih baik jauhkan saja dia dari rahmatmu. Dan Nabi Muhammad bilang amin. Kenapa? Karena kalau kita udah masuk ke bulan Ramadan, yang harusnya kita bersyukur, lah kita yang masuk di bulan Ramadan nanti menyia-nyiakan, pantas sama malaikat didoain seperti itu. Dan kata para ulama, di sebagian kitab disebutkan, di malam Idul Fitri itu malaikat seisi langit menangis semua. Menangisi siapa? Menangisi umat Muhammad yang belum sempat rajin beribadah di bulan Ramadan. Mereka kasihan. Aduh ya Allah, kasihan, ini bulan Ramadan udah mau selesai, sekarang udah malam Idul Fitri, tapi ternyata ini masih berjuta-juta umat Nabi Muhammad, umat Nabimu, yang mereka selama bulan Ramadan, selama 30 hari ini belum sempat baca Al-Quran, belum sempat rajin tadarus, belum sempat rajin tarawih. Kasihan mereka ya Allah, bulan Ramadan udah mau usai. Ini gimana nasib mereka? Gimana kalau mereka nggak nyampe lagi ke Ramadan berikutnya? Kalau mereka harus terhenti hidupnya di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, bagaimana nasib mereka gitu? Malaikat bertangisan, kita di muka bumi, di atas perut bumi ini berpesta-pesta, merasa menang. Ini sudah nyampe Lebaran, kita puasa 30 hari, sukses katanya.